tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Halo teman-teman, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, otsuresama desu ka. Minasan, o genki desu ka? Saya harap kalian semua genki ya. Ima, watashi mo genki desu. Minasan, kali ini aku mau buat sedikit edukasi ya tentang gaya belajar. Teman-teman pasti penasaran kan? Yuk simak. Halo teman-teman, hari ini kita bakal bahas topik yang seru banget loh. Namanya gaya belajar. Kalian udah pernah dengar belum? Gaya belajar itu apa ya? Emang belajar ada gayanya juga? Betul sekali, Ara. Jadi belajar itu bukan cuma soal rajin atau enggaknya, tapi juga tentang bagaimana cara kamu belajar. Nah, di setiap orang itu caranya berbeda-beda buat memahami pelajaran. Nah, itu dia yang namanya gaya belajar. Nah, gaya belajar itu ada beberapa. Nanti dijelaskan ya sama. Jadi betul ya, gaya belajar itu ada 3, yaitu ada visual, auditory, sama kinestetik. Kita mulai dari gaya belajar visual dulu ya. Anak-anak visual biasanya lebih suka melihat gambar, warna, atau tulisan. Mereka gampang banget paham kalau pelajarannya itu disertai gambar, diagram, atau video. Terus cara belajar yang bagusnya gimana? Mudah aja. Gunakan gambar, warna, dan simbol waktu belajar. Bisa juga bikin peta konsep atau lihat video pembelajaran. Dengan begitu, otak lebih cepat menyimpan informasi. Kalau yang kedua, gaya belajar auditory itu gimana, Bu? Nah, anak auditory ini lebih suka belajar lewat suara. Mereka cepat nangkep informasi kalau dengar penjelasan guru atau ngobrol bareng teman-teman. Anak auditory emang suka mengulang pelajaran dengan mengucapnya keras-keras. Mereka juga suka dengar lagu atau rekaman pembelajaran. Mereka bisa rekam penjelasan guru terus mendengarkannya ulang di rumah. Atau belajar bareng teman-teman sambil berdiskusi karena telinga mereka itu alat belajar utamanya. Yang terakhir itu gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini cocok banget buat anak yang aktif dan suka bergerak. Mereka paling paham kalau belajar lewat praktik langsung bukan cuma duduk diam. Anak kinestetik belajar paling efektif waktu mereka melakukan sesuatu, misalnya eksperimen, simulasi, atau kegiatan praktek. Mereka lebih cepat bosan kalau cuma dengerin atau baca terlalu lama. Jadi, tips untuk anak kinestetik, coba belajar sambil bergerak. Misalnya sambil berdiri, menulis di papan, atau menyusun benda nyata. Kalau hafalan, itu bisa sambil jalan-jalan kecil sambil ngulang pelajaran. Pokoknya, jangan diam aja, karena tubuh mereka perlu ikut belajar juga. Bu, aku tuh ngerasa kadang lebih suka ngelihat gambar, tapi kadang juga suka dengerin penjelasan. Jadi aku bingung, aku yang mana dong? Pertanyaan bagus, Ara. Jadi, banyak loh anak-anak yang punya lebih dari satu gaya belajar. Ada yang visual auditory, ada juga yang audio kinestetik. Bahkan ada yang ketiganya sekaligus. Wah, jadi gak harus pilih satu aja ya, Bu? Betul, yang penting kamu tahu cara belajar mana yang paling membuatmu nyaman dan cepat paham. Itu kuncinya. Bu, sekarang saya penasaran deh. Emangnya gaya belajar itu bisa ngaruh ke nilai sekolah juga ya, Bu? Nah, coba bayangin kalau kamu anak visual, tapi guru ngajarnya cuma ngomong terus tanpa gambar. Pasti kamu juga susah paham kan?
Atau kalau kamu anak audiotorik tapi disuruh baca teks panjang tanpa penjelasan, ya pasti bosen. Jadi, kalau gaya belajar kamu cocok sama cara belajar di sekolah, hasilnya bakal lebih bagus. Kamu lebih cepat nangkep ke pelajaran, gak gampang lupa, dan lebih semangat belajar. Tapi, kalau kamu gak cocok, kamu bisa gampang ngantuk, bosen, atau nilainya gak maksimal. Makanya, penting banget kita ngenalin gaya belajar diri sendiri, biar bisa cari cara belajar yang paling pas buat kita. Beberapa peneliti udah pernah meneliti tentang gaya belajar loh. Hasilnya, anak-anak yang tahu gaya belajarnya sendiri itu biasanya lebih semangat belajar dan nilainya lebih baik. Contohnya, kalau anak visual belajar dengan gambar dan warna, otaknya lebih aktif. Anak audiotorik bisa lebih cepat mengingat karena mendengarnya berulang-ulang. Dan anak kinestetik bisa lebih ingat karena melibatkan gerakan tubuh. Jadi, bukan berarti gaya belajar tertentu lebih bagus, tetapi yang paling bagus itu gaya yang cocok buat diri kamu sendiri. Nah, sekarang Ibu kasih beberapa tips sederhana biar kamu makin semangat belajar sesuai gaya kamu ya. Kalau kamu anak visual, gunakan warna-warna di catatan, tempel gambar atau peta konsep di kamar, terus tonton video pembelajaran. Sedangkan kalau kamu anak audiotorik, dengerin guru dengan fokus, belajar sambil ngomong atau nyanyi, dan dengar podcast atau rekaman pembelajaran. Kalau kamu anak kinestetik, sering-sering praktek atau eksperimen, belajar sambil bergerak, dan gunakan benda nyata untuk membantu ingatan pembelajaran. Dan yang paling penting, nikmati proses belajar kamu. Kalau kamu nyaman, pasti hasilnya juga lebih bagus. Oke teman-teman, jadi hari ini kita udah belajar kalau setiap orang itu punya gaya belajar yang berbeda. Gaya belajar itu bisa membantu kita lebih paham dan semangat. Gak ada gaya yang paling bagus, yang penting cocok untuk diri sendiri. Mulai sekarang, coba perhatiin deh, kamu lebih suka belajar lewat apa? Melihat, mendengar, atau bergerak langsung? Kalau udah tahu, pakai cara itu buat bantu kamu berprestasi lebih baik di sekolah. Kalau kita lihat anak-anak Indonesia sekarang, cara belajarnya udah makin beragam banget. Ada yang suka belajar lewat video YouTube, ada yang lebih suka membaca buku, dan ada juga yang baru bisa paham kalau langsung praktik. Nah, itu semua sebenarnya berhubungan dengan yang disebut gaya belajar. Gaya belajar ini bisa diartikan sebagai cara atau kebiasaan seseorang dalam menerima, memahami, dan mengingat informasi. Jadi, bukan cuma soal rajin atau enggak, tapi lebih ke bagaimana cara otak kita bekerja paling efektif. Setiap orang punya caranya masing-masing, dan itu nggak bisa disamakan. Sama kayak kita punya selera makanan yang berbeda-beda, ada yang suka pedas, ada yang nggak tahan sambal, tapi semuanya tetap bisa kenyang. Begitu juga dengan belajar. Di Indonesia, anak-anak biasanya diajar dengan cara yang sama. Guru menjelaskan, murid mencatat, lalu mengerjakan latihan. Cara ini bagus, tetapi belum tentu cocok untuk semua anak. Ada sebagian siswa yang cepat paham dengan model seperti itu, tapi ada juga yang justru menjadi cepat bosan atau susah fokus. Nah, disinilah pentingnya kita mengenali 3 gaya belajar utama, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Yang pertama itu gaya belajar visual. Anak visual itu tipe yang paling mudah belajar lewat penglihatan. Mereka lebih suka hal-hal yang bisa dilihat, seperti warna, gambar, diagram, tabel, grafik, bahkan tulisan rapih dengan poin-poin. Kalau anak visual belajar,
Biasanya, mereka lebih suka mengulang catatan dengan warna-warna yang berbeda. Mereka paham pelajaran dengan cepat kalau guru pakai slide PowerPoint yang menarik atau video animasi yang edukatif. Misalnya, di sekolah, saat guru menjelaskan pelajaran IPA tentang sistem tata surya, anak visual akan cepat hafal kalau ditunjukkan gambar planet dan urutannya. Kalau cuma dijelaskan pakai kata-kata, biasanya mereka agak susah ngebayangin. Karena itu, mereka butuh visualisasi supaya informasi itu bisa nempel di kepalanya. Anak Indonesia yang suka bikin catatan warna-warni, gambar mind map, atau hiasan di buku pelajaran. Nah, itu tandanya gaya belajarnya itu dominan ke visual. Cara belajar yang paling cocok untuk mereka adalah membaca, melihat gambar, dan membuat peta konsep. Yang kedua, itu ada gaya belajar auditory. Kalau dengan gaya belajar auditory ini, fokusnya ada di pendengaran. Anak dengan tipe ini lebih cepat paham kalau mendengar orang lain menjelaskan. Mereka bisa menyerap pelajaran lewat suara, baik itu dari guru, teman, atau bahkan diri sendiri waktu membaca keras-keras. Anak auditory sering banget kelihatan ngomong sendiri waktu belajar, tapi sebenarnya itu bukan karena mereka aneh, melainkan karena otak mereka sedang bekerja lewat suara. Dengan mendengarkan suara sendiri, mereka bisa mengingat informasi yang lebih baik. Misalnya, anak auditory bisa merekam suara guru saat pelajaran, lalu mendengarkannya lagi di rumah sambil bersantai. Mereka juga bisa belajar dengan cara berdiskusi bareng teman, mendengarkan podcast pendidikan, atau mengikuti video pembelajaran yang disertai suara. Banyak anak Indonesia sekarang yang belajar lewat video di YouTube atau TikTok edukasi. Itu juga contoh nyata gaya belajar auditory, karena mereka mendengarkan sambil memahami isi materi, dan dari situ pengetahuan mereka bertambah. Nah, yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Kalau gaya belajar kinestetik, ini tipe anak yang paling gak bisa diam. Mereka belajar paling efektif lewat gerakan dan pengalaman langsung. Jadi, kalau disuruh duduk diam terlalu lama, fokusnya malah hilang. Anak kinestetik butuh terjun langsung biar paham. Misalnya, waktu pelajaran IPA tentang tumbuhan, mereka akan lebih cepat paham kalau diajak menanam biji kacang langsung, bukan cuma disuruh membaca buku. Atau waktu belajar matematika, mereka bisa pakai benda konkret buat menghitung, kayak kancing, biji-bijian, atau benda di sekitar rumah. Anak kinestetik biasanya juga suka olahraga, prakarya, eksperimen, atau kegiatan yang melibatkan tangan dan tubuh. Jadi, kalau mereka susah fokus waktu mendengarkan penjelasan, bukan berarti nggak mau belajar. Mereka cuma butuh cara belajar yang lebih aktif. Sekarang, gimana sih hubungan gaya belajar sama prestasi akademik? Nah, gaya belajar itu berpengaruh banget karena menentukan seberapa cepat dan mudah seseorang memahami pelajaran. Kalau gaya belajarnya cocok, otak bekerja lebih efisien, informasi gampang masuk, gampang diingat, dan hasil belajarnya pun lebih baik. Sebaliknya, kalau cara belajarnya nggak sesuai, itu bisa bikin cepat bosan, stres, bahkan malas belajar. Misalnya, anak kinestetik dipaksa duduk diam terus sambil baca buku tebal, pasti sulit bertahan lama. Atau anak auditory disuruh belajar lewat tabel dan gambar tanpa penjelasan suara, pasti mereka bingung. Jadi, kalau setiap anak Indonesia bisa belajar dengan cara yang sesuai dengan dirinya, prestasi akademik di sekolahnya juga bisa meningkat. Guru di sekolah pun sekarang mulai sadar hal ini. Banyak guru yang mulai mengajar dengan cara yang lebih variatif, misalnya pakai gambar, lagu, permainan, dan kegiatan kelompok.
Nah, tujuannya biar semua gaya bisa terfasilitasi. Ini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari anak Indonesia. Nah, coba bayangin, kalau anak visual yang biasanya duduk depan kelas karena pengen lihat papan tulis dengan jelas, anak auditory nggak masalah duduk agak belakang, asalkan bisa dengar suara ibu dengan baik. Sementara anak kinestetik kadang malah lebih suka berdiri atau sambil jalan waktu belajar di rumah. Di luar sekolah, gaya belajar juga sangat terlihat. Anak visual suka nonton video belajar, anak auditory suka dengerin podcast atau mendengarkan penjelasan teman, dan anak kinestetik juga suka ikut kegiatan ekstrakurikuler kayak pramuka, eksperimen sains, atau drama sekolah. Nah, semua itu bentuk penerapan gaya belajar dalam keseharian anak-anak. Nah, kunci utama dari semuanya ini adalah kendali diri sendiri. Karena nggak ada gaya yang paling benar. Yang penting adalah kamu tahu cara yang paling efektif buat diri kamu sendiri. Kalau kamu tahu kamu visual, buatlah catatan yang rapih dan penuh warna. Kalau kamu auditory, coba rekam penjelasan dulu. Kalau kamu kinestetik, belajarlah sambil praktik atau bergerak. Mengenal gaya belajar bikin proses belajar lebih seru, nggak bikin stres, dan hasilnya juga lebih maksimal. Karena belajar bukan cuma soal nilai, tetapi tentang menemukan cara terbaik agar pengetahuan itu bisa masuk dan bertahan lama dalam ingatan. Anak-anak Indonesia punya potensi yang luar biasa, tapi kadang potensi itu belum muncul karena cara belajarnya yang belum pas. Dengan mengenal gaya belajar masing-masing, setiap anak bisa menemukan ritmenya sendiri dalam belajar. Ada yang cepat lewat gambar, ada yang lewat suara, ada juga yang lewat gerak. Semua unik dan istimewa. Jadi, mulai sekarang jangan bandingkan dirimu dengan teman yang belajarnya beda, karena mungkin caranya yang nggak sama. Yang penting kamu semangat, terus explore cara belajar yang bikin kamu nyaman, dan menikmati prosesnya. Kalau udah cocok sama gaya belajarmu, kamu bakal sadar kalau belajar itu ternyata bisa seru banget, dan prestasi akademik pun akan datang dengan sendirinya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.